everywhere I go. Halo teman-teman, hari ini kita mau ibadah. Sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, berkati ibadah kami dan kakak-kakak kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah, online, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online servis di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik tetap semangat memuji Tuhan walaupun tetap di rumah ya. Jangan kalah saat di gereja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, kita harus percaya bahwa Yesus punya kuasa yang besar. Kita nyanyi bersama lagu ini yuk. There's power, there's power, there's wonder-working power. There's power, there's power, there's wonder-working power. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Service for Jesus, your King. There's power in the blood, power in the blood. Won't you live daily His praises to sing? There's wonder power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb.
praises to sing. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau lebih sungguh lagi. Kita mau menyanyikan lagu Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kakak yang menceritakan firman Tuhan. Tuhan juga pimpin kami agar kami dapat mendengarkan, dapat mengerti isi dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak mental, tapi Tuhan mendani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya,
pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Halo pagi adik-adik. Pujian tadi menceritakan bahwa burung pipit dia nggak pernah menanam, tetapi Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan dimanapun dia berada. Terus bunga bakung dia nggak memintal, tapi Tuhan membuat dia menjadi cantik. Nah, itu peliharaan Tuhan terhadap binatang dan tumbuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan selalu menyertai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kakak punya sebuah firman Tuhan tentang seorang tokoh yang dipelihara Tuhan dengan begitu dahsyat. Tuhan tetap menjaga dia. Dari sekian banyak tokoh, ada satu tokoh yang Tuhan pelihara, yaitu tentang Imam Elia. Nabi Elia, kita tahu bahwa dia sangat penuh kuasa untuk menyembuhkan, untuk menolong orang lain. Nah, pada masa itu Nabi Elia dikejar-kejar oleh seorang raja karena dia sempat menegur raja tersebut. Lalu Tuhan membawa dia ke sebuah sungai di mana dia harus tinggal di situ, bersembunyi di situ. Dan apa yang terjadi? Tuhan memelihara hidupnya Nabi Elia. Bagaimana caranya? Bayangkan, ada sungai yang bisa dipakai untuk Nabi Elia untuk minum. Lalu coba adik-adik bayangkan soal seekor burung gagak disuruh Tuhan untuk membawakan makanan kepada Nabi Elia. Bayangin, seekor burung gagak. Jadi dengan berbagai cara Tuhan memelihara hidup Nabi Elia. Dan setelah itu Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi menemui seseorang yang membutuhkan pertolongan. Siapakah dia? Yaitu seorang janda di Sarfat. Apa yang dialami oleh janda tersebut? Dan janda tersebut cuma memiliki seorang anak dan hidupnya sangat-sangat jauh dari hidup mewah. Dan si Tuhan meminta Nabi Elia untuk menolong janda tersebut. Dan setelah dia berjalan ke Sarfat dan bertemulah dengan seorang janda yang sedang memungut kayu bakar untuk dibuat untuk memasak. Lalu Nabi Elia bertemu dengan janda tersebut dan bilang, bolehkah aku meminta segelas air? Lalu setelah dia menyediakan air untuk Nabi Elia, janda tersebut, lalu apa yang diminta oleh Nabi Elia lagi? Bolehkah aku meminta roti untuk aku makan? Nah, dari situ dengan sedikit berat hati, walaupun janda tersebut menceritakan bahwa aku mempunyai segenggam tepung dan juga sedikit buli minyak, dan aku akan menggunakan semua bahan ini untuk aku makan terakhir kalinya bersama dengan anakku. Setelah itu aku tidak tahu apa yang harus aku makan dan berserta dengan anakku. Lalu dengan beraninya Nabi Elia berkata, buatkanlah untuk aku dan biarlah kuasa Tuhan menyertai ibu dan anak. Lalu setelah si ibu itu pulang bersama Nabi Elia, lalu ibu itu mengolah makanan yang diminta oleh Nabi Elia, sebuah roti. Lalu setelah jadi makanan tersebut disajikan ke Nabi Elia. Lalu setelah Nabi Elia makan dan merasa kenyang, Nabi Elia berkata, berkat Tuhan menyertai ibu dan anak, di mana mulai saat ini tepung dan juga buli-buli minyak
tidak akan pernah habis sampai musim penghujan datang. Bayangkan, dengan iman si ibu janda ini mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dari sejak saat itu, stok tepung untuk membuat roti dan stok untuk minyak untuk memasak tidak pernah habis dialami oleh ibu janda ini. Itu berkat Tuhan kepada ibu janda dan anaknya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tetap memelihara anak-anak Tuhan dimanapun, dalam kondisi apapun. Apalagi saat ini kan adik-adik tahu, kita pasti pernah tahu lah, kita lagi masa pandemi, kita nggak boleh belajar sekolah di rumah, terus nggak boleh ngumpul-ngumpul di keramaian, tapi Tuhan tetap pelihara. Contoh simpelnya adalah gini, waktu kita bangun pagi, kita masih bisa melihat, kita masih bisa bernapas. Itu contoh simpel yang kita tidak pernah pikirkan, bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan masih memberikan kita oksigen untuk kita bernapas. Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk bisa melihat, untuk bisa bangun pagi. Lalu yang kedua, Tuhan masih memelihara kita melalui orang tua kita. Bagaimana caranya? Orang tua kita masih menyediakan kita untuk makan. Orang tua kita masih menyediakan kita untuk belajar di rumah ataupun membayar uang sekolah. Nah, itu contoh-contoh pemeliharaan Tuhan terhadap adik-adik di rumah. Nah, jadi kakak mau tegaskan pada pagi hari ini bahwa jangan ragu-ragu akan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menolong setiap anak-anak yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas firman yang telah kami dengar, dan terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan tetap memelihara dimanapun kami berada, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam masa-masalah yang saat ini, biar Tuhan tetap menolong kami, memimpin dan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah
buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti luar biasa semua ya. Nah, untuk kali ini kakak mau ajak kalian main games. Seperti yang adik-adik lihat di bawah ini, kakak udah menyiapkan 2 games. Yang pertama untuk anak kelas kecil, dan yang games kedua ini untuk yang kelas besar. Oke, kakak jelasin dulu ya cara permainan untuk yang kelas kecil. Permainannya gimana? Yang pertama, dari tanda panah merah ini kalian harus cari jalan keluar untuk sampai ke tanda panah warna hijau. Ya. Jadi kalian mulai dari startnya dari tanda merah dan berakhir di tanda panah warna hijau. Contoh, jadi kita misalkan mau cari jalan nih ya. Kita mulai dari start warna merah. Kakak maunya belok kiri deh. Kakak belok kiri, ikutin jalurnya. Berhenti, ada tembok. Berarti kita nggak bisa nih. Kita nggak bisa lewat jalan sini. Kita harus cari jalan keluar lagi. Kita balik lagi ya. Kita balik. Lurus. Belok kiri. Lurus. Kiri. Mentok. Jadi kita harus gimana nih? Kita harus cari jalan keluar yang lain ya. Nanti adik-adik kelas kecil bisa mempraktekannya di rumah. Adik-adik harus cari jalan keluar mulai dari tanda panah merah keluar menuju tanda panah warna hijau. Oke. Dan untuk games yang kedua,
games yang kedua untuk kelas besar. Ini kakak kasih permainan TTS. Apa itu TTS? Teka-teki silang. Ya. Gimana cara permainannya? Kakak kasih unjuk ya. Misalkan satu mendatar. Nomor satu mendatar, pertanyaannya kakak baca sebentar. Tempat tinggal Zakheus. Nah, di sini adik-adik akan dibantu oleh ayat nih. Di belakangnya ada ayat. Jadi adik-adik cari jawabannya di ayat-ayat yang tertera di bawah ini. Misalkan tadi satu mendatar, tempat tinggal Zakheus. Itu ayatnya ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yuk, alat bantunya kita pakai ya, yaitu Alkitab. Kita cari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, di sini adik-adik harus mencari nama tempat tinggal dari Zakheus. Adik-adik baca ayatnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Adik-adik baca seluruh isi ayatnya ya, biar adik-adik tahu di mana tempat tinggal Zakheus. Nah, jawabannya adalah Yeriko. Jadi adik-adik tulis jawabannya sesuai dengan kotak yang tersedia. Misalkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di dalam satu mendatar ini ada 7 kotak. Dan jawabannya adalah Yeriko. Jadi adik-adik tulis jawabannya di kotak yang kosong ini. Yeriko. Y E R I K H O. Jadi satu mendatar itu jawabannya adalah Yeriko. Dan seterusnya di soal mendatar dan menurun berikutnya adik-adik ikutin langkah-langkahnya yang di bawah ini ya. Di belakang kan juga ada ayat-ayat nih. Ini adalah panduan kita untuk mencari jawabannya. Oke, sebelum kita berpisah, ada pengumuman yang mau kakak sampaikan nih. Minggu ini kita akan mengadakan komsel kembali, itu komsel Abi. Nanti untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Abijel Team. Untuk hari Senin itu ada komsel kelas 1, 2, dan 3. Dan di hari Selasa itu ada komsel Balita TK. Dan di hari Kamis itu adalah komsel kelas 4, 5, dan 6. Jadi nanti untuk link komselnya akan di-share di grup WhatsApp Abijel Team. Oke, cukup sekian games dan pengumuman dari kakak. Saatnya kita mau menutup ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga kami dapat kembali memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini, kami masih sehat, dan kami bisa memuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin berpisah satu dengan yang lain, dan kami akan fokus kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin kehidupan kami dan pertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu depan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan